internal kubu capres tertentu yang mau belak-belakan jujur mengumumkan hasil surveinya, survei internal, sementara kubunya sendiri kalah dalam survei itu. Jarang loh. Maka dalam hal ini saya salut kepada timnya Ganjar Pranowo di survei ini, karena mau belak-belakan mengungkap apa adanya hasil surveinya walaupun dia sendiri kalah, walaupun jagonya sendiri, capresnya sendiri kalah. Survei internal TPN Ganjar Mahfud Prabowo 41,1%, Ganjar 37%, Anies 21,7%. Ini menurut saya luar biasa loh ya. Karena ini survei internal loh, rata-rata survei internal pasti hasilnya mengunggulkan pasangannya sendiri. Ini kalau survei internal aja seperti ini di survei yang lain yang independen, makanya kemudian Prabowo Gibran selalu unggul. Masuk akal kan, masuk akal. Survei internal pasangan capres-cawapres biasanya pasti mengunggulkan, karena tujuannya politis kalau survei internal. Maka saya tidak pernah mengangkat survei internal, karena hasilnya sangat tidak bisa dipercaya, subjektif kan. Ini saya angkat bukan pada persoalan siapa yang menang, tapi persoalan kejujuran yang melakukan survei. Soal keterbukaan kejujurannya timnya Pak Ganjar Mahfud ini, karena walaupun kalah mau mengumumkan, ini saya acungi jempol. Ini harus begini, memang sikap-sikap gentle apa adanya itu, yang kemudian dari hasil ini dijadikan bahan evaluasi gitu loh ya. Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto merilis hasil survei internal usai debat Cawapres berlangsung. Andi menyebut berdasarkan survei terkini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas, diikuti oleh Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan pasangan Amin. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Andi menjelaskan metode survei yang dilakukan TPN, di antaranya menggunakan survei konvensional, FGD atau Forum Group Discussion 31 kota, dan predictive media analysis. Adapun Andi menjelaskan metode konvensional mirip seperti yang digunakan oleh lembaga survei, di mana sampel dan MOY atau margin of error berada di angka normal. Ia menyebut untuk metode FGD pihaknya menjangkau 3.000 sampai 4.000 peserta di 31 kota. Dalam konferensi pers hari ini, Andi menyampaikan survei internal pihaknya, hasil Prabowo Gibran. Hasilnya Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan perolehan 41,1%. Posisi kedua diikuti Ganjar dan Mahfud sebesar 37%, berarti selisih 4 angka saja ya, selisih 4%. Ganjar Mahfud kalah oleh Prabowo, dan Anies Mohaimin senilai 21,7%. Jadi terjadi peningkatan dari posisinya Mas Ganjar sekitar 2%, gabungan triangulasi metode itu. 7 hari yang lalu Mas Ganjar posisinya di 35, lalu dalam 24 jam terakhir ada di 37. Oke ya, itu hasil survei internal TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ya. Sekali lagi, dalam hal ini saya mengacungi jempol, apresiasi untuk TPN Ganjar Mahfud yang dengan besar hati, dengan kejujurannya berani mengungkapkan hasil survei internalnya. Ini penting. Jadi nanti tidak ada lagi yang ngomong bahwa survei-survei yang sudah diumumkan sebelumnya, survei-survei independen yang bukan internal capres ya. TPN Ganjar Mahfud berani mengungkapkan hasil survei internalnya, padahal pihaknya dikalahkan hasil surveinya oleh TKN Prabowo.
tidak lagi di framing sebagai survei bayaran, survei abal-abal dan lain sebagainya. Ini bagus dan ini harus disadari oleh semuanya, khususnya oleh timnya Pak Ganjar, baik yang dari unsur partai, relawan dan lain sebagainya. Setelah itu disadari, kemudian evaluasi. Berikutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau hasil survei ini benar begini, maka memang ada potensi 2 putaran, potensi final antara pasangan Prabowo Gibran dengan pasangan Ganjar Mahfud. Lah ini bagus, makanya belum terlambat, sekali lagi belum terlambat, masih ada waktu yang sangat cukup sampai menuju hari pemungutan suara untuk Pak Ganjar Mahfud dari semua aspeknya, semua lininya, metode kampanyenya dievaluasi sebaik-baiknya agar surveinya tidak anjlok terus. Ini kalau ada survei yang hasilnya menempatkan Gama di bawahnya Amin, ini kan menurut saya adalah sangat memprihatinkan. Mestinya tidak boleh terjadi itu gitu loh. Tapi faktanya sudah ada hasil survei yang menempatkan itu. Artinya Ganjar dari hari ke hari itu trennya terjun bebas. Ini kan harus dievaluasi. Ada apa ini? Apa yang menjadi persoalan? Kenapa kemudian malah nilainya turun terus gitu? Dan dibuktikan hasil survei internal pun Ganjar kalah. Ya walaupun tipis dengan Pak Gibran ya, dengan Pak Prabowo Gibran, kekalahannya hanya sekitar 4%, tapi kan tetap kalah. Artinya hasil survei yang ada sebelumnya yang selama ini memenangkan Pak Prabowo itu bukan survei abal-abal, itu bukan survei bayaran ansih, tapi memang angkanya begitu, itu loh ya. Jadi jangan terlena dengan yang penting menang, saya dukung terus Pak Ganjar, nggak peduli survei. Ya itu ya, semangat itu yes bagi timnya Pak Ganjar, harus begitu. Tapi bersamaan dengan itu harus mau mengevaluasi diri bersama-sama, mendengarkan saran orang lain, mendengarkan masukan orang lain. Mengapa ini Pak Ganjar suaranya anjlok terus di survei? Ya survei memang tidak menjamin 100% nanti hasilnya pada saat perhitungan suara seperti itu, ya memang tidak ada siapa yang tahu. Survei kan gambaran secara umum dan biasanya tidak melenceng. Karena tim-tim survei itu kan sudah memiliki strategi, metodologi, keilmuan dalam hal survei yang jika dilakukan secara independen betul, hasilnya biasanya nggak jauh-jauh melenceng. Beda kalau survei internal, ya survei internal, survei sendiri bisa dikondisikan, itu nggak bisa buat ukuran, itu kan hanya untuk framing politik. Tetapi makanya sekali lagi survei internal TPN Ganjar Mahfud ini saya acungi jempol. Anda berani jujur, Anda berani terbuka, dan itu penting daripada sekedar membohongi diri sendiri, membohongi publik. Lebih baik jujur untuk evaluasi diri dan semuanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.